Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami mahasiswa UPNVJ jurusan Sistem Informasi dari kelas C mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi. Guna menyelesaikan tugas kelompok, di sini kami akan menjelaskan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi studi kasus PT Antam Tbk yang sebelumnya sudah kami riset terlebih dahulu. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy, NIM saya 18105120085. Halo teman-teman, nama saya Frem Pratamulani dengan nomor induk mahasiswa 18105120086. Saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan program studi Sistem Informasi. Nama saya Ahmad Solahuddin, NIM 18151210094. Motto hidup saya, don't work hard, work smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Hidayatullah Arif. NIM saya 18105120095. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Erensyah Ramadan dan NIM saya 18105121105. Halo, nama saya Dani Sentiana dengan nomor induk 18105121116. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perusahaan yang kami akan buat nanti insya Allah, yang bernama Rencaf Group. Rencaf itu sendiri sebenarnya simpel ya. Rencaf itu adalah gabungan dari kata kedua nama-nama founder, nama-nama kami, yaitu foundernya, yaitu R itu dari Ardi, E itu dari Randy, N-nya dari Andrew, C-nya dari Axel, A-nya dari Dani, dan F-nya dari saya Afrian. Lalu terdapat segitiga ya. Segitiga itu melambangkan 3 prinsip kami. Segitiganya ada 6 itu melambangkan founder-foundernya. Segitiganya melambangkan 3 prinsip, yaitu PKK. Pertama itu profesionalitas, yang kedua itu kejujuran, yang ketiga itu adalah keuntungan. Ketika kita bekerja secara profesional dan jujur, pasti mitra-mitra kita akan percaya pada atasannya, dan klien-klien juga akan percaya kepada kami, dan itu akan menghasilkan keuntungan. Kenapa warna putih kami pilih? Background dari kata Rencaf itu dan segitiga itu, karena putih itu melambangkan kesucian, ketuhanan, dan kejujuran itu sendiri. Jadi dalam bekerja harus mengingat Tuhan pastinya, karena dunia itu hanya sementara. Kita bekerja hanya untuk sementara saja, pasti nanti kita akan dipanggil oleh Maha Kuasa. Dan juga jangan lupa beribadah, dan pokoknya harus tetap dalam jalan agama masing-masing. Yang ketiga, ada kotak pembatas. Ada kotak itu sendiri, kotak pembatas dari Rencaf. Itu artinya kita harus tetap satu tujuan, tidak boleh keluar batas, tidak boleh melenceng dari tujuan itu sendiri. Kenapa warnanya merah, backgroundnya merah? Itu dalam perjalanan mencapai tujuan itu, kita harus berani. Merah itu artinya berani. Lalu kenapa warna hitam kita pakai untuk background dari keseluruhan logo kami? Karena hitam itu artinya abadi. Kami berharap perusahaan kami dapat abadi, dapat tetap jaya untuk kedepannya nanti. Lalu kita bahas perusahaan itu sendiri, perusahaan Rencaf itu sendiri. Perusahaan kami bergerak di bidang konsultan IT. Di sini kami mengatasi permasalahan IT atas permintaan klien
kami juga bisa membuatkan aplikasi dengan basis web ataupun mobile sesuai keinginan si klien itu sendiri. Lalu visi kami menjadi sebuah perusahaan IT yang mampu bersaing dalam dunia global. Dapat misi kami juga, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis sistem IT sebagai konsultan IT. Yang kedua, memberi masukan-masukan dalam manajemen sistem IT. Yang ketiga, memberikan solusi yang optimal kepada mitra dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia IT. Ya, segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PT Antam terbuka. Bagian saya yaitu slide 6 sampai slide 8. Pertama, seperti yang kita lihat di slide, PT Aneka Tambang Terbuka itu ya biasa disebut dengan PT Antam ya. Merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar itu sahamnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia, yaitu 65% milik saham Indonesia. Dan masyarakat, yaitu orang luar atau personal, yaitu 35%. Produk yang dihasilkan Antam itu berbagai banyak. Ada nikel, bauksit, batu bara, dan jasa eksplorasi. Jika kita telusuri lagi bahwa PT Antam ini adalah perusahaan pertambangan yang terintegrasi secara vertikal, berorientasi ekspor dan beragam, dengan operasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang kaya akan mineral. Antam melakukan semua kegiatan eksplorasi dengan proses penggalian, pemrosesan hingga pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Perusahaan ini tuh juga memiliki pelanggan setia blue chip jangka panjang di Eropa dan Asia. Karena luasnya area eksplorasi berlisensi perusahaan serta kepemilikan cadangan dan sumber daya yang diketahui, Antam telah membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk mengembangkan badan biji geologis yang menguntungkan, yang menjadi tambang yang menguntungkan. Lalu jika di slide 7 ada tentang visi misi Antam. Tentunya perusahaan Antam ini pasti memiliki visi dan misi yang sangat visioner, yaitu memiliki visi menjadi korporasi global berbasis pertambangan dengan pertumbuhan sehat dan standar kelas dunia. Yang sudah saya tadi jelaskan bahwa Antam sendiri sudah dikenal di halayak luar hingga membentuk aliansi perdagangan di Asia maupun Eropa. Dan misinya sendiri juga membangun dan menerapkan praktik-praktik terbaik kelas dunia untuk menjadikan Antam sebagai pemain global, menciptakan keunggulan operasional berbasis biaya rendah dan teknologi tepat guna dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup, mengolah cadangan yang ada dan yang baru untuk peningkatan keunggulan kompetitif, mendorong juga pertumbuhan yang sehat dengan mengembangkan bisnis berbasis pertambangan, diversifikasi dan integrasi selektif untuk memaksimalkan prosesnya. Terus ada juga meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai serta mengembangkan budaya organisasi berkinerja tinggi, berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama sekitar wilayah operasi khususnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Lanjut di slide terakhir bagian saya, yaitu struktur organisasi. Ya, kalau kita lihat struktur organisasi di sini ada dari direksi atau board of the directors, ada dana amin, direktur utama yaitu presiden direktur, dan juga ada direktur keuangan yaitu Anton Herdianto, ada Hartono sebagai direktur operasi dan produksi, ada Risono sebagai direktur pengembangan usaha, ada juga direktur niaga yaitu Aprilandi Haji Setia, lalu ada Suki Setiawan Suardi sebagai direktur member sumber daya, lalu ada dewan komisaris board of commissioners yaitu komite pemenunjang dewan komisaris, ada
komite audit, ada komite good corporate governance, ada nominasi dan remunerasi. Dan juga good corporate governance itu memiliki bawahannya itu unit-unit basis. Ada general manager, terus ada general manager unit pertambangan nikel, pertambangan emas, logam mulia, general manager pertambangan bauksit, dan juga general manager unit geomin dan teknologi. Geomin itu geologi mineral dan teknologi. Ada juga, dan terakhir yaitu general manager unit learning dan development. Nah, ada juga kantor pusatnya nih, yaitu direksi membawai kantor pusat head office, yaitu ada senior presiden senior, ada senior presiden finance, ada juga wakil presiden treasury dan funding and insurance. Jadi bisa dilihat banyak. Lalu ya, cukup sekian untuk bagian saya. Terima kasih. Yang berikutnya adalah struktur divisi ICT Antam TBK. Yang pertama ada Vice President ICT atau Wakil Ketua dari ICT yang membawahi 4 divisi, yaitu divisi yang pertama Governance and Strategic Divisi, lalu ada divisi ICT Business Solution, terus yang ketiga ada divisi ICT Operational Manager, dan yang terakhir divisi ICT Retail Operation Manager. Lalu berikutnya ada visi dan misi dari divisi ICT Antam. Visinya itu menjadi ICT Service Provider kelas perusahaan Fortune 500 berbasis di digital mining dan digital marketing. Misinya yang pertama tuh menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan ICT untuk memberikan layanan ICT berstandar global. Yang kedua, mengimplementasikan transformasi digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM ICT sebagai penggerak penyelarasan strategi ICT. Lalu yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tugas bagian ICT. Berikut ini adalah beberapa tugas dari si bagian ICT. Yang pertama yaitu Governance and Strategic, di mana bagian ini ialah bagian yang mengurusi ketika ada inisiatif baru mengenai kebutuhan ICT dan yang menyetujui segala urusan ICT. Kedua, ICT Business Solution. Bagian ini adalah bagian yang mengerjakan aplikasi dari divisi Governance and Strategic. Tiga, ada ICT Operational Manager, yang tugasnya itu mengelola sistem yang sudah jadi agar sistem tersebut dapat berjalan terus-menerus seperti menyiapkan server dan monitoring. Dan yang terakhir adalah ICT Retail Operational Manager. Bagian ini adalah bagian yang menangani khusus aplikasi logam mulia. Selanjutnya ada aplikasi yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang digunakan oleh PT Antam. Yang pertama adalah logamulia.com. Logamulia.com merupakan website jual beli logam mulia milik Antam yang berbasis PHP. Lama pembuatan website ini adalah sekitar 6 bulan dan terdapat customer service dalamnya. Berikutnya ada SAP ERP, merupakan software ERP yang dibuat oleh SAP.SI. Berikutnya ada Antam.com, adalah corporate portal dari Antam.com. Berikutnya ada aplikasi logam mulia IMES. IMES merupakan Electronic Metal Accounting System, adalah software berbasis web yang menggunakan .NET. Dan yang terakhir ada berangkaslm.com atau berangkaslogamulia.com, merupakan website layanan pembelian dan penyimpanan emas oleh PT Antam TBK. Web yang berbasis Java dengan lama pembuatan sekitar 6 bulan. Sekarang kita masuk ke bagian hardware dan framework. Jadi di Antam ini menggunakan hardware-nya sih masih yang umum digunakan sih, seperti di company-company lain. Tetapi menurut kami yang paling esensial itu misalnya untuk di aplikasi logam mulia nih,
yang paling esensial tuh ada di servernya itu ada dua, bisa dibagi dua. Satu data center, itu main servernya yang berada di Jakarta, dan server backupnya misalnya server data centernya mati atau down gitu, bisa pindah ke backup server yang berada di Sentul. Nah, untuk framework, Antam sendiri menggunakan yang namanya Antam Framework. Itu framework yang dibuat Antam yang berbasis MS-ASP.NET. Itu mainly fungsinya buat user login, logging, dan log. Dan untuk database Antam berbasis menggunakan MS SQL Server. Nah, kita lanjut ke pengeluaran Antam. Anggaran divisi ICT Antam itu per tahunnya 30 miliar. Yang paling banyak pengeluarannya adalah di kontrak dengan software, perpanjangan kontrak, dan kontrak dengan seperti SAP gitu-gitu. Jadi license software dan kontraknya seperti kontrak ERP SAP sama Manage Engine. Itu kan per user, berarti ya banyak lah ya. Dan ada lagi kontrak jaringan. Kontrak jaringan itu contohnya untuk Artatel, Telkom, dan Microsoft. Itu 3 yang digunakan Antam. Pada PT Antam TBK terdapat 2 permasalahan yang sering terjadi. Pertama pada aspek availability, yang kedua adalah aspek communication. Untuk aspek availability, permasalahan yang sering terjadi adalah web yang berada di Logam Mulia mengalami down dikarenakan banyaknya customer yang mengakses. Jadi webnya ini tidak kuat menahan traffic yang melebihi dari kapasitasnya, sehingga webnya tidak bisa diakses. Untuk communication, permasalahan yang terjadi di sini adalah permasalahan komunikasi antara software developer dengan kliennya. Jadi di sini software developer sulit menerjemahkan permintaan dari si kliennya, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Untuk solusi yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut pada PT Antam, pertama untuk aspek availability, PT Antam memiliki jaringan backup, sehingga ketika jaringan yang satunya mati, maka dia tetap mempunyai jaringan cadangan sehingga tetap bisa berjalan. Selain itu juga dilakukan upgrade jaringan yang ada. Selanjutnya untuk masalah communication, jadi di sini dilakukan komunikasi yang lebih efektif antara software developer dengan klien. Caranya bagaimana? Caranya dilakukan dengan menggunakan mockup. Nah, jadi di sini permintaan klien bisa mudah dimengerti oleh software developer.